Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shalli alaihi. khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila musannifati tafsir Jalalain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kaki kita, gerak-gerik kita untuk menuju majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis dalamnya dibacakan tentang ayat-ayat Allah, dibahas tentang firman-firman Allah, dibacakan sabda baginda Rasulullah SAW. Majelis yang mulia, yang mana ketika kita mau mengikutinya, malaikat ini pun padat memenuhinya, bahkan sampai bersaf-saf sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi, majelis yang berusaha kita belajar ini adalah majelis Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang Islam, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ta'allama al-Quran wa 'allamah. Belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dalam lafaz Arab ketika dimulai dengan huruf tambahan ta, maka itu menandakan kemuliaannya, menandakan keistimewaannya, menandakan dari susah payahnya ataupun syarat-syarat kesungguhan ketika kita ingin mencapai sesuatu. Ta'allamnya artinya belajar. Ta'allam al-Quran wa 'allamah, belajar Quran dan mengajarkannya. Bukan darosa, bukan dirosa. Padahal kalau sekolah itu bahasa Arabnya adalah madrasah, tempat orang belajar. Tapi ini adalah ungkapan yang masih umum, yang mana madrasah itu bisa jadi mudah belajarnya, bisa jadi susah dalam belajar, tergantung tingkat ataupun tergantung daripada model madrasahnya seperti apa. Tapi kalau ta'allam ini artinya belajar, ini artinya kesungguhan, butuh kesungguhan khusus dalam mempelajari Al-Quran. Maka ada tambahan ta, ta'allam Al-Quran wa 'allamah, belajar Al-Quran. Tandanya belajar Quran itu perlu kesungguhan. Karena kesungguhan saja ini pun sudah orang gunakan dalam belajar Quran, itu pun belum tentu paham. Yang paham pun belum tentu amal, yang amal pun belum tentu menyampaikan. Nah, makanya bersyukur Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah SAW memberikan status kemuliaan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kumnya ini kalian para sahabat, berarti orang Islam, kaum muslimin.
Kalau khairun nas anfa'uhum linnas, ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Baik itu orang Islam bukan orang Islam. Bahkan ada orang kafir itu lebih bermanfaat dibandingkan apa? Dibandingkan orang Islam. Hartanya banyak, dia juga ringan tangan, tapi ternyata bukan Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di situ dikatakan adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Tapi kalau khairukum, kumnya ke sahabat dari tandanya itu adalah apa? Khusus orang Islam. Nah, dari kumpulan orang Islam itu ada yang paling bagus, paling baik, paling istimewa siapa? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Man utawi sapa wa ta'allama al-Qur'an, belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allama, dan mengajarkan sapa man gurunya ke Al-Quran, mengajarkan Quran. Maka bersyukur kita masih dilibatkan di dalam Al-Quran. Kalau kita mau sungguh-sungguh, insya Allah kepahaman sedikit demi sedikit akan hinggap, akan Allah berikan kepada diri kita. Amin. Dan sedikit demi sedikit juga kita bisa amal dari apa yang kita paham, dari yang kita amalkan juga kita bisa sampaikan ke yang lain. Paling tidak Pak Bu, paling tidak kita ini pas sholat, kita ini minimal tahu arti. Supaya kualitas rutinitas ibadah kewajiban kita ini bisa bernilai di hadapan Allah. Saya sudah sholat kok, saya sudah ini. Tapi ketika ditanya apa itu arti takbir saja tidak tahu. Apa itu arti i'tidal, apa itu arti bacaan rukuk, sujud, itu pun tidak tahu. Padahal itu lafaz yang kalau orang mau membaca sekali saya pasti tahu. Nggak perlu mondok lama-lama. Tapi kenapa kita sering lalai? Karena ya itu tadi, kita anggap kewajiban sekedar kewajiban plek tanpa ada tuntutan. Kita tanpa sadar, kita tanpa tahu bahwa ada tuntutan untuk memahami. Maka Quran ini ada dalam diri kita, ada dalam amalan kita. Bahkan sholat itu bisa mulia, kenapa? Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Tidak dibacakan Al-Quran dalam sholat bukan sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatil kitab. Enggak dinamakan sholat kalau enggak baca Al-Fatihah. Maka mulianya sholat ya karena Al-Quran. Nah, kalau kita mau berkecimpung dalam Al-Quran, jadi apapun, maka insya Allah pasti keberkahan demi keberkahan akan selalu mengelilingi kita. Saya nggak mampu kok nyekolahkan anak saya jadi tahfiz. Itu bukan satu-satunya cara untuk berkecimpung dalam Al-Quran. Saya nggak mampu kok sedekah buat itu, bangunan Al-Quran, bangunan madrasah, sekolah Quran. Itu bukan satu-satunya cara untuk berkecimpung dalam Al-Quran. Paling tidak rasa senang dengan orang yang hafal Quran, rasa senang dengan orang yang sering membaca Al-Quran, itu pun termasuk berkecimpung dalam Al-Quran. Dan kalau Allah izinkan saya bikin pondok, amin Allah. Amin. Bapak juga seperti itu kan, sudah amin kan? Amin. Kabulkan dulu. Kalau itu khusus hafal Quran, tak buat itu benar-benar nggak ada warung, kecuali warung itu memang benar-benar atas pengawasan daripada saya sendiri. Karena tahu apa yang dimakan, apa yang masuk ke dalam perut, mulut. Kalau itu hafal Quran, kalau awalnya sudah nggak jelas, susah nanti untuk kedepannya bisa menghafal. Tapi ya akhir kesimpulannya jangan menganggap kalau ada orang susah mengulang hafalan Quran, susah hafal Quran anak kita, terus dibilang ini dari yang haram ini, ya belum tentu. Bisa jadi memang karena nggak sungguh-sungguh, bisa jadi karena memang lain perkara lah. Kalau itu untuk diri sendiri tidak apa menyalahkan, tapi kalau untuk orang lain, anaknya teman kita bilang nggak hafal Quran, kita bilang oh kamu nyari rezekinya nggak jelas, itu nggak boleh. Bisa jadi karena memang daya ingatnya yang Allah belum beri. Karena ada yang hafal Quran itu lancar, hilangnya juga lancar. Ada yang hafal Quran susah, hilangnya lancar. Ada yang hafal Qurannya mudah, hilangnya susah. Ini bagus. Maksudnya susah apalagi hilangnya?
masalah lagi apa? Ada yang hafal Quran sudah susah sekali, bukan hilang, memang nggak bisa hafal, tapi ada kesombongan. Maka Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai surat Duha atau surat Wadduha. Makiyatun 11 ayatan. Makiyah turunnya di Makkah, ada 11 ayat. Surat ini dalam susunan Al-Quran menempati urutan ke-93. 93. Dan ini termasuk surat apa? Termasuk surat Qasirul Mufassal. Apa itu Qasirul Mufassal? Dalam sholat itu Pak ada 3. Ada Tawilul Mufassal, ada Awsatul Mufassal, terus ada Qisarul Mufassal. Ketika sholat, Rasulullah SAW memberikan arahan, disunahkan untuk membaca 3 kelompok surat ini dalam surat-surat tertentu. Yang pertama, Tawilul Mufassal. Apa? Panjang bacaannya, panjang suratnya. Setelah baca Fatihah, suratnya panjang. Dari mulai apa? Dari mulai surat Qaf sampai Al-Mursalat. Itu panjang. Sunahnya ketika sholat subuh. Nah, subuh. Dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian ada Awsat, pertengahan, panjang yang enggak, pendek juga enggak. Di mana itu? Mulai An-Naba, Yatasaalun, setelah Al-Mursalat An-Naba, sampai sebelum Ad-Duha, berarti Al-Lail. Baru ada yang, nah ini kalau yang Awsat ini, yang pertengahan ini tidak panjang tidak pendek, ini disunahkan dibaca ketika sholat selain daripada subuh dan maghrib. Baik itu mau isya, baik itu mau zuhur, baik itu mau asar, ataupun sholat sendiri juga. Nah yang ketiga ada Qasirul Mufassal. Apa? Pendek, surat pendek. Dimulai dari Al-Duha sampai Qul a'udzu birabbin. Nah, kapan disunahkannya? Ketika dibaca waktu maghrib. Nah, itu maghrib. Dan paling afdol lagi ketika maghrib bacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini hampir-hampir Nabi ini jarang meninggalkannya. Karena memang maghrib ini ya waktunya sebentar sekali, Pak. Ada mengatakan cuma 10 menit saja. Ada mengatakan cuma 10 menit saja, maka disegerakan ketika sudah iqamat. Kalau mau sholat sunnah ya sunnah, kalau enggak sunnah ya langsung setelah azan langsung iqamat. Nah ini kita masuk ke qasir. Apa? Surat Quran yang sunnah dibaca ketika sholat maghrib. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Kalau sholat sendiri ya terserah, sesuai dengan selera. Kalaupun nggak baca surat-surat yang telah ditentukan ya tidak apa-apa, karena jatuhnya sunnah, tapi rugi. Maka surat Duha ini dalam urutan susunan Quran itu 93, tapi dalam susunan surat yang turun, wahyu yang turun kepada Nabi, ini surat ke nomor 11, surat ke-11. Dan ini juga akan saya awali, jadi asbabun nuzul turunnya surat Ad-Duha ataupun Wadduha. Surat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat dari surat Iqra itu pertama kali turun. Kemudian yang kedua Nun wal qalami wama yasturun. Yang ketiga Al-Muzammil. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10 wal fajr. Nah setelah itu lama, ada waktu beberapa hari, minggu ataupun bulan Nabi tidak menerima wahyu sebagaimana biasanya beliau menerima wahyu, tanpa ada waktu yang panjang. Ada ulama mengatakan antara al-fajr dengan wadduha ini, wal fajr dan wadduha, ada yang mengatakan cuma selisih 2 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 15 hari, sebagaimana tafsir Jalalain mengatakan 15 hari. Ada yang mengatakan paling pol 40 hari.
Kalau tafsir Jalalain 15 hari. Awal-awal Rasulullah SAW menerima wahyu, yang mana senang-senangnya berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat diturunkannya wahyu. Ternyata nggak turun-turun dalam waktu 15 hari. Kita pakai versi Jalalain karena kita belajar tafsir Jalalain. 15 hari nggak turun-turun. Maka ketika itu orang kafir ini berkata, oh itu setannya Muhammad itu sudah nggak setia lagi. Yang dimaksud setan siapa? Jibril. Ada juga mengatakan apa? Mana sohibmu itu yang sering menurunkan wahyu, yang kamu sering bilang ini wahyu dari Tuhanmu, dari Allah. Mana kamu ternyata ditinggalkan, kamu dibenci sama sohibmu sendiri, malaikatmu sendiri, Tuhanmu sendiri. Maka kondisi begitu gelisah, Pak. Begitu gelisah. Biasanya kita dapat itu namanya SMS dari istri setiap hari. Mas, saya lagi di rumah. Mas, saya sudah di pasar. Mas, saya pulang dari pasar. Pas hari itu kok nggak ada SMS. Gelisah. Sebagai suami yang setia pasti gelisah, khawatir. Atau sebaliknya, ibu sebagai istri biasanya dapat SMS, bapaknya dari rumah ke Tarikul Jannah di SMS. Di, saya di Tarikul Jannah. Don't worry, nggak usah khawatir. Worry. Saya pun masih sama laki-laki saja, bukan perempuan. Mau pergi ke Makassar, SMS-nya sudah sampai di Makassar. Oh iya Mas, hati-hati. Pulang dari Makassar, baru masuk Sinjai, ngabari juga. Tapi pas hari itu, pas pergi nggak ngabari. Gimana perasaan ketika itu? Enggak sekali. Biasanya diturunkan wahyu, kok ini tidak. Terlebih lagi dicaci lagi. Sama temennya dibilang, oh tuh istrimu sudah nggak ingat kamu lagi. Istri aja dibilang, tuh suamimu sudah pasti kan ada yang lain itu. Tambah lagi kacau. Begitu juga Rasulullah SAW di awal-awal periode dakwah beliau, yang mana biasanya ketika ada suatu masalah Allah langsung hibur lewat wahyu. Ketika ada suatu masalah Allah kasih jalan keluar lewat wahyu, lewat Al-Quran. Tapi ini tidak. Sampai masanya itu termasuk masa yang lama. Bahkan dicaci oleh orang kafir sendiri. Mana itu yang sering datang katanya kamu dapat wahyu? Mana? Apalagi kecintaan Nabi Muhammad kepada Allah, Masya Allah, ini jelas-jelas kecintaan yang kita sendiri tidak mampu untuk menyamai. Makanya orang yang cinta mendapatkan surat dari orang yang tercinta itu pasti bahagia sekali. Kalau anak sekarang ya SMS, WhatsApp. Kalau orang-orang kita dahulu surat. Gimana perjuangan mendapatkan surat, mengirim surat. Nah, ini sangat, Masya Allah, sangat berharga sekali. Bahkan ada ulama mengatakan hikmah kenapa ketika Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi Musa, matil kabiyaminika ya Musa, apa itu di tanganmu wahai Musa? Iya asoi. Ini adalah tongkatku yang menggunakan untuk mengembala. Lanjutan ayat. Ulama mengatakan ini bukan karena Nabi Musa tidak beradab kepada Allah, ditanya satu kok jawabnya banyak, tidak. Tapi ada yang mengatakan dari segi yang lain mengatakan ini saking cintanya Nabi Musa sebagai Nabi Kalimullah yang bisa langsung dialog kepada Allah dalam apa? Memadu ataupun membuat jalinan koneksi cinta hamba kepada Allah. Kita juga gitu Pak, kadang kalau ditanyai sama istri, kamu lagi dari mana? Saya lagi terjun tadi loh di, wah di sana gini. Padahal tanya cuman dari. Nah, kalau ditanyai ataupun kita tanya istrinya, kamu dari mana? Dari pasar. Titik. Sudah diam. Oh ini berarti ada suatu hal ini. Maka kita kembali ke kisah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu turunlah surat Wadduha ataupun Ad-Duha sebagai apa? Penghibur ataupun peredam daripada kebingungan, kegelisahan Nabi Muhammad SAW atas cacian orang-orang kafir. Ada yang mengatakan orang kafir itu yang mencaci yaitu bibinya sendiri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Istri daripada Abu Lahab,
si pembawa kayu bakar alam. Kunyahnya Ummul Jamil, Ummu Jamil. Nama aslinya Aura bin Harb. Aura bin Harb. Aura bin Harb. Ditambah lagi kita jarang dapat kabar dari pasangan kita. Ketika itu dicaci lagi, yang caci bukan orang lain, keluarga sendiri. Gimana? Bingung. Saya kasih contoh Pak ya. Kita ke sawah Pak. Kita ke sawah itu sampai capek sekali. Nyangkul air nggak ada. Jadi tanah kering dicampur, wah begitu. Pokoknya rekoso sekali. Rekoso sekali. Tapi rekoso ataupun beratnya kerja ketika di sawah dibandingkan ngadepi istri yang ngambek ataupun orang tua yang nggak ridho, itu kira-kira beratan mana menghadapi? Sering ngambek. Karena tahu keluarga, keluarga sendiri. Pernah ya Mas? Barusan datang. Wah, sok lu bodoh. Keras bener. Sering. Strumnya Bang. Jadi apa ujian yang lewat dari keluarga ini lebih berat kita hadapi ketimbang kerjaan kita di kantor, di sawah, di sekolahan dan sebagainya. Ini sudah lama tidak menerima wahyu, dicaci pula sama orang kafir, dan itu termasuk daripada kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Ay awalin nahar au kulli. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha, demi waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wanya wawu qasam, wawu sumpah. Sekedar mengulangi, Allah sering sekali bersumpah dengan makhluknya, dan paling sering lagi bersumpah dengan waktu-waktu. Untuk apa? Hikmahnya juga salah satunya untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya berharganya suatu waktu. Nah, bukan sewaktu-waktu, tapi suatu waktu. Berharganya waktu. Wadduha ay awalin nahar au kulli. Tafsirannya awal dari siang atau memang seluruhnya siang itu dinamakan duha. Tapi yang sering kita pahami, kapan itu duha? Ketika matahari sudah naik sepenggalah, satu tombak. Kenapa disunahkan sholat duha ketika itu? Karena ketika itu sudah tidak ada keraguan dalam menentukan ini siang atau ini masih pagi. Kalau jam 7 itu matahari sudah naik sepenggal. Kalau orang Indonesia masih mengatakan jam 7 pagi. Tapi kalau istilah Arab itu sudah termasuk siang. Karena paginya mereka kapan? Dimulai daripada munculnya fajar kadhib, kemudian fajar shadiq, sampai apa? Munculnya matahari meski munculnya tidak sempurna. Maka kita ini apa? Sewaktu-waktu sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu di waktu-waktu yang jelas. Di waktu-waktu yang jelas. Atau juga bisa juga mengartikan duha ini tidak hanya awal siang, tapi memang siang itu sendiri. Nah, siang itu sendiri. Kemudian ayat selanjutnya walaili idza saja, dan demi malam idza saja, ketika tenang. Wa bi dhalamihi aw sakana. Maksudnya tenang apa? Cahayanya ini menyelimuti atau meliputi seluruhnya dan tenang. Nah, kebalikannya juga, ini kebalikan.
Allah bersumpah di ayat pertama wadduha, demi waktu yang terang, waktu duha. Kedua walaili idza saja, dan demi waktu, demi malam ketika tenang. Timbul pertanyaan, kenapa kok ketika ayat pertama cuman wadduha, tapi ayat kedua diperinci lagi walaili idza saja. Padahal kalau mau kompak itu seharusnya wadduha, ataupun ketika, kalau enggak ya wadduha walail, gitu saja supaya kompak. Tapi kenapa wadduha cuman wadduha, sedangkan ayat saja walaili idza saja itu diperinci? Kenapa? Karena ada orang mengatakan wadduha ini hanya wadduha, kalau sudah terang itu tidak perlu diperinci karena sudah terang. Pak, kunci motor gimana? Kalau siang hari kita bilangnya itu loh di atas lemari. Tapi kalau itu malam hari, Pak, kunci motor Pak, itu loh di atas lemari. Sedangkan kita tidak melibatkan cahaya ada di rumah, tidak. Pokoknya kalau itu seumpama rumahnya sama dan di bawah langit nggak ada cahaya sedikit pun, maka ketika itu kita bilangnya apa? Kalau malam hari anak kita tanya kunci motor, itu loh di atas lemari. Lampunya jangan lupa bawa lampu, bawa senter, karena malam, makanya harus diperjelas. Saja ini juga bisa diartikan tenang. Apa artinya tenang? Karena ketika malam ini sempurna malamnya, tidak bertambah lagi kegelapannya. Kapan waktu malam ini? Ya malam sudah dimulai ketika waktu Isya, itu dinamakan malam. Maka ketika waktu Isya sudah datang, itu kegelapan tidak bertambah, Pak. Kecuali itu apa? Memang karena bulan ini tidak hadir atau tidak terbit, tidak nampak maksudnya. Maka saja ini tenang, dikatakan saja tenang kapan? Ketika cahayanya sudah tidak bertambah. Kalau sesuatu tidak bertambah, sudah air nggak ada keran lagi, nggak bertambah, maka airnya tenang. Tapi kalau masih ada aliran walaupun satu tetes itu masih bertambah. Maka saja ini dinamakan apa? Tenang, tidak bertambah. Waktu kapan waktu malam yang tidak bertambah gelapnya? Yaitu ketika waktu Isya. Adapun terang gelap itu pengaruh daripada bulan. Tapi kalau aslinya malam, ketika Isya sudah tidak bertambah lagi sampai munculnya fajar kadzib, fajar yang bohong-bohongan saja. Maksudnya bohongan hanya sebentar. Bidolamihi ausaka, kegelapannya menyelimuti dan tenang. Jadi kalau kita belajar tafsir, Pak, ada lafaz wadduha walaili idza saja, ini jangan dibayangkan kalau kita seumpama kehidupan kita yang penuh dengan lampu sekarang ini. Jangan. Orang-orang dulu, apalagi ini zamannya Nabi, orang-orang tua kita dulu saja, Pak, belum PLN, belum masuk desa, belum masih kadang ada namanya KLP dan lain sebagainya, itu gelapnya seperti apa? Gelapnya seperti apa? Lagi di zamannya Nabi, kenalnya cuma cahaya-cahaya dari api saja dan mengandalkan cahaya dari langit. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya, wadduha yang terang, walail yang gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidaklah wadda'aka, meninggalkanmu siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan tidak juga sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Wadda'aka ini meninggalkanmu. Ma-nya tidak, manafi, tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula sangat membencimu. Wadda'aka, wadda ini perpisahan, meninggalkan. Ada juga makna yang hampir sama, yaitu taroka, artinya juga meninggalkan.
Bedanya kalau wada'a itu meninggalkan dan tidak ada kepastian untuk bertemu atau kembali lagi. Tapi kalau tarokan itu masih ada kesempatan, ada kejelasan untuk kembali lagi. Makanya Rasulullah SAW dinamakan haji terakhirnya haji wada. Nggak ada kepastian kembali dan memang benar. Dan juga orang-orang biasanya kalau haji ada tawaf apa? Terakhir tawaf wada, tawaf berpisah. Karena nggak tahu kapan mau bisa lagi ke Mekah, ke Madinah, makanya tawaf wada. Nah, begitu juga tidaklah Tuhanmu ini meninggalkanmu tanpa ada kepastian. Wa makola, dan tidak juga sangat membenci. Kola ini artinya sangat membenci, bukan kola lain. Kalau kola itu berkata, tapi kalau kola ini artinya sangat membenci. Abwaduka nuzilah hada lima kolal kufar inda ta'akhura al-wahyu anhu khamsata asyara yawman inna rabbahu wada'ahu wa qalahu. Ini sudah saya sebutkan tadi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi Muhammad, bukan pula karena sangat bencinya. Dan ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan apa? Wahyu yang sudah itu sudah terakhir, sekarang sudah nggak ada lagi. Sampai masa 15 hari Nabi nggak pernah ataupun tidak menerima wahyu. Inna rabbahu wada'ahu wa qalahu. Itu loh, Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya, tinggalkan sama malaikatnya, sama sohibnya, sama setannya. Orang menyebut orang kafir seperti itu. Nah, ini ada yang unik, Pak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuka ma wadda'aka itu sama wa ma qala. Ini satu hal ataupun dua hal yang sama penyebutannya tapi sedikit berbeda. Kenapa? Mawadda'aka tidaklah meninggalkanmu, kanya adalah kamu. Kanya dalam arti Indonesia adalah mu, tidak meninggalkanmu. Wa maqala, dan tidak sangat membenci. Tapi kenapa tidak ada mu-nya? Ulama mengatakan pertama, ini karena memang tuntutan daripada tuntutan sajak dalam penyebutan Al-Quran, dalam lafaz Al-Quran, supaya pas. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau aslinya apa? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kolaka atau kolaka. Yang kedua mengatakan apa? Ini saking kasih sayangnya Allah, karena kola itu artinya sangat benci. Allah tidak mau menyandingkan dengan dhamir ataupun khitab ataupun lafaz yang itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa maqala, makanya enggak, padahal yang dimaksud ya tadi Nabi. Maka tidak seperti itu, wahai Muhammad, kamu ini tidak saya tinggalkan, bahasanya seperti itu. Allah SWT. Kamu tidak saya tinggalkan, kamu juga tidak saya benci. Nah, sampai sini kita koma sedikit, Pak. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan dua makhluk yang namanya terang dengan yang satunya gelap. Apa maksudnya? Seakan-akan Allah ingin memahamkan, ingin berbicara kepada Nabi Muhammad bahwa wahyu itu kalaupun diturunkan dalam keadaan terang, maksudnya terang itu apa? Dalam keadaan kamu senang menerima wahyu, maka ketika waktu duha kamu juga harus yakin bahwa selamanya tidak ada waktu duha. Ketika kita di waktu duha di siang hari, apakah kita yakin bakal siang hari terus? Yakin? Pasti ada pergantian yang dinamakan malam. Kalau Nabi ini senang menerima wahyu, maka itu diibaratkan seperti wadduha, senang di waktu duha karena terang. Tapi ingat wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu menerima waktu itu wahyu itu senang, maka ada saatnya juga kamu tidak menerima wahyu. Itu yang pertama kita pahami dari 3 ayat. Yang kedua, wadduha ini waktu terang, siang hari. Orang sering beraktivitas siang atau malam? Siang.
Walail artinya malam gelap, yang tenang, yang menyelimuti. Itu biasanya orang gunakan untuk istirahat. Seakan-akan juga Allah Subhanahu wa taala ini ingin memahamkan kepada Nabi Muhammad apa? Kalau kamu menerima wahyu itu suatu beban yang sangat berat sekali. Yang mana dikatakan Nabi Muhammad itu Pak, kalau menerima wahyu dalam keadaan menggigil. Kenapa? Karena kalamnya Allah diletakkan ke dadanya Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah manusia. Kadang sampai sakit berhari-hari, kadang sampai menggigil. Bahkan pertama wahyu pertama yang diterima, bilang sama Siti Khadijah apa? Zammiluni, menggigil sampean. Karena wahyunya Allah, firmannya Allah diletakkan ke kita. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita kasih contoh saja. Karena ini yang memang butuh contoh apa-apa. Ada ahli politikus Pak. Sekolah politikus ya, bukan ahli politikus, Pak, politikus. Itu kalau bicara itu Pak pakai bahasa ilmiah. Resistensi, apalagi pokoknya ini suatu hal yang harus kita. Itu kalau orang seperti kita yang nggak belajar sampai tinggi-tinggi, nggak paham itu ngomong apa. Apalagi itu biasanya diucapkan juga sama reporter di televisi. Suatu kegagalan pemerintah dalam memimpin suatu bahkan demokrasi aja kita tahunya pokoknya demokrasi itu coblos gitu aja. Nggak tahu apa artinya asli. Itu kira-kira gimana Pak? Mumet nggak? Petani diundang sama Pak Gubernur. Nah, pas jadi pembicaranya Pak Gubernur, kemudian Menteri Kesehatan, datang juga Menteri Pertanian, dan pakai bahasa ilmiah. Itu petani gimana? Ngantuk. Kalau keluar itu makanan, kue, minuman, baru dia. Oh iya. Nggak sanggup. Apa itu maksudnya tadi? Kamu nggak ngantuk kan? Nggak, saya nggak ngantuk. Tapi tahu nggak apa yang dibicarakan? Enggak. Saya dengar, tapi nggak maksud. Bukan dibilang ada pusing saya dengarkan apa itu. Orang ada hobi lihat ada di salah satu stasiun televisi kayak. Kita samarkan namanya apa namanya? Kita samarkan demi menjaga kode kan, kode etik jurnalistik. Ada salah satu TV 1 Pak. Itu kodenya Pak. TV 1. Itu ada debat-debat Pak. Itu kalau orang petani biasa kayak kita ataupun kita buruh lah semua mata kita ngomong. Itu kalau mendengarkan nggak paham apa. Pokoknya sebenarnya kalau sudah berurat sini kalau ngomong, pokoknya saya jago yang sana, ayo menang. Padahal ternyata ketika dijelaskan itu yang sama tadi yang kamu jago itu tidak dukung kamu, malah dukung pemerintah semua. Kok bisa gitu? Iya. Lah kamu kok bisa dukung sana? Ya karena saya nggak paham. Pokoknya kelihatan sana yang ngototnya keras, saya dukung sana. Nggak paham ya. Apalagi ini ilahiyah, kalam ilahiyah diterapkan dimasukkan ke dada insaniyah. Manusia itu nggak sanggup Pak. Kalau kita tanpa pertolongan Allah nggak sanggup. Dan itu dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat bukan manusia, malaikat. Maka zamiluni ayat pertama. Apa surat yang pertama? Ketika mendapatkan wahyu Rasulullah SAW. Nah maka ketika itu kalau duha ini adalah terang benderang, siang hari kita beraktivitas, malam untuk kita istirahat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hikmah kedua Pak, bahwa ketika kamu menerima wahyu itu berat, dengan keadaan gelisah, dengan keadaan sangat berat sekali, sakit, dikelupas yang namanya itu sifat insaniahnya untuk demi menerima wahyunya Allah. Maka ketika itu juga kamu ini ada masanya datang itu malam hari apa? Tidak menerima wahyu. Untuk istirahat. Kerja terus gak istirahat ya masalah. Istirahat terus gak kerja juga masalah. Lebih masalah. Lebih bermasalah. Komputer saja itu sehari semalam gak dimatikan Pak, panas. Apalagi otak manusia gak dimatikan ini ya sehari 2 hari gak panas, tapi lama-lama jebol. Dan itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan malam, menciptakan malam untuk kita istirahat. Kecuali satpam punya istirahat karena sip-sipan. Misalnya dipahami ya Pak, wadduha walaili idza saja, sumpahnya Allah. Maka kalau kita dapat masalah ingat Pak, bahwa masalah itu seperti malam dan tidak
terusnya itu malam terus. Tapi kalau kita juga, alhamdulillah ya Allah, nikmatnya banyak saya dikasih, istri juga damai, punya anak juga nurut, punya orang tua juga pengertian, dan lain sebagainya, tetangga juga baik-baik. Tapi ingat bahwa siang itu juga enggak siang suatu saat yang bakal diuji. Kita lanjut ke ayat ke-4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat yang dimaksud adalah masa depan. Khairul laka itu lebih bagus untukmu, lebih baik untukmu atau bagimu minal ula dibandingkan sebelum-sebelumnya. Al-Quran itulah kalau sebelumnya menyebutkan lafaz yaum ataupun menyebutkan lafaz ad-dahr dan setelahnya menyebutkan ada akhirat, itu maka yang dimaksud memang hari ataupun di akhirat. Tapi karena ini sebelumnya tidak diawali ataupun tidak ada lafaz yaum artinya hari kiamat ataupun kiamat sendiri itu ataupun ad-dahr hari yang dahsyat, hari kiamat, maka akhirat di sini umum. Maksudnya apa? Besok itu lebih baik dibandingkan sekarang ataupun hari ini. Minggu depan lebih baik dibandingkan minggu ini. Tapi ini juga menurut Imam Jalaluddin, tafsir Jalaluddin ini Jalalain, ini mengatakan akhirat di sini tetap nama artinya adalah akhirat. Maka tafsirannya lima fiha minal karomat laka. Apa? Ketika engkau ini mendapatkan karomat, apa karomat? Kemuliaan fiha di akhirat laka bagimu kelak. Maka yakin saja Pak, akhirat itu pasti lebih baik dibandingkan di dunia ini. Tapi yang dimaksud Nabi apa? Bahwa kamu dicaci sama orang kafir, bahwa kamu dibilang kalau kamu ditinggalkan sama Tuhanmu, maka itu hari besok suatu saat nanti akan lebih bagus ketimbang hari di mana kamu dicaci maki ataupun dihina. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin saja kehidupan akhirat jauh lebih baik, lebih bagus dibandingkan dunia. Bagi siapa yang mau beriman, beramal soleh. Kalau enggak ya dunia lebih baik dibandingkan akhirat. Kalau orang kafir, dunia lebih baik dibandingkan akhirat. Namanya orang ngeneng-ngenengi Pak, menghibur, maka dihibur benar-benar. Karena Allah enggak terima, enggak suka dengan orang yang mencaci Nabi Muhammad. Siapa? Utusan Rasulullah SAW. Gubernur Sulawesi Selatan ngirim utusan ke Bupati Sinjai tentang masalah pengadaan acara 17 Agustus perlombaan. Maka diutus kepala dinas apa biasanya menangani. Kepala dinas pendidikan bisa jadi juga kalau itu perlombaan itu pendidikan. Kepala dinas dan sebagainya. Dikirim ke sini untuk bicarakan. Ternyata sama Pak Bupatinya nggak ditamu, nggak dijamu dengan baik. Wah, kabar ini terdengar langsung sama gubernurnya, entah dari siapa, pokoknya terdengar bahwa utusannya kepala dinas yang ada di pusat, kepala dinas di provinsi itu nggak diterima baik sama bupatinya. Gimana perasaannya? Marah sekali. Kalau gitu nggak kasih anggaran besok buat pembangunan. Marah sekali. Nabi Rasulullah SAW ini Rasul utusan Allah, Rasulullah utusan Allah SWT, disakiti, dihina, nggak terima. Maka langsung turunlah kabar seperti ini yang akan mendamaikan perasaan ataupun hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita lah Pak, kita punya utang banyak, tahu-tahu dari bank bilang selamat kepada Bapak Ahmad Zamzuri mendapat hadiah apa 10 juta. Itu masih hadiah yang itu belum tentu ditujukan untuk utang saya karena bank nggak tahu. Apalagi tulisannya Bapak Zamzuri, kami menjamin hutang-hutang Anda selama ini yang ada di bank kami, maka kami lunaskan. Itu gimana perasaan? Padahal itu belum resmi dilunasi. Dan itu biasanya malah kabar seperti itu ada dari
nomor-nomor hoax. Nah, kalau nomor itu nomor telepon biasa bukan dari operator, Pak. Ada. Selamat, Anda mendapatkan 150 juta dengan cara ini. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Udah, hati-hati itu benar, hati-hati. Tapi kalau kita nggak usah hati-hati, Pak, karena memang nggak punya 150 juta. Dia mau nyari apa? Kita di ATM lebih paling ratusan ribu. Nggak usah percaya. Itu saja ada janji seperti itu belum tentu besok juga dilunasi. Itu hati kita gimana? Pelong. Ini masih sesama manusia. Ini sedangkan Rasulullah punya masalah, langsung Allah SWT yang selesai. Maka yakin saja. Suatu saat masalah kita nggak bisa menyelesaikan, ya pasti Allah yang menyelesaikan kalau kita menserahkan kepada Allah. Tapi kalau kita merasa bisa menyelesaikan masalah, Allah malah nggak mau bantu. Maka sedikit apapun itu serahkan kepada Allah. Hatta Nabi ini pernah mati listriknya, Pak. Mati lampu yang terbuat dari apa? Cahaya dari mana? Api yang itu dari minyak, dari obor lah, dari obor ada minyak. Itu dia mati ketika itu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sandal putus saja Nabi inna lillahi wa inna. Apa tandanya, Pak? Serahkan kepada Allah. Allah yang menyelesaikan. Kita sedangkan apa? Punya utang puluhan juta, lupa sama Allah. Seakan-akan kerja saya ini nanti akan melunasi utang-utang saya, nanti dagangan saya akan melunasi utang-utang. Maka ketika itu Allah nggak mau ikut campur. Kalau kamu merasa bisa, ya sudah, selesaikan sendiri. Tapi kalau kita mau serahkan kepada Allah, nah Allah akan ikut campur terhadap permasalahan kita. Nah, kapan setoran laporan kepada Allah, serah terima masalah kita kepada Allah? Ketika sholat, ketika berdoa. Waktu yang paling banyak orang nggak nyetor, di situ kita setor supaya lebih fokus. Kapan? Tengah malam. Nah, Pak, kalau ke bank jam 9 sampai jam 10 itu ramai sekali, Pak, ngantri. Tapi kalau Bapak kesini sebelum asar, Bapak bisa jadi ngantri 2-3 orang, bahkan bisa langsung meladeni, bisa saya layani. Maka milih mana? Ya sudah, sebelum asar. Doa kapanpun, mutlak kapanpun boleh. Kalau itu doa dalam hati sampai di WC pun tidak apa-apa. Tapi kalau doa lisan nggak boleh di tempat-tempat yang kotor, yang najis. Mau kapanpun, Pak, bahagia, senang, susah, duka, doa itu ibadah. Tapi terkhusus lagi kapan? Setelah sholat. Dan kapan itu waktunya? Ketika malam hari, di mana orang-orang nggak nyetor masalahnya kepada Allah. Ini mudah sekali kita, Pak, ngomong, ngamalnya susah sekali. Apalagi sekarang dingin pagi. Wah, susah. Jangan kan gitu, subuh aja mau setoran aja susah. Sholatu khairun minan naum. Pengalaman. Maka ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin suatu saat nanti, baik itu di dunia ataupun di akhirat, hari kelak pasti engkau ini wahai Muhammad dapat yang namanya kebaikan yang lebih baik dibandingkan yang kamu rasakan saat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, dan sungguh nanti ataupun kelak yu'tika, memberikan kepadamu siapa? Rabbuka, Tuhanmu akan mengaruniakan kepadamu, fatardo, kemudian kamu ridho, rela. Nah, kita sudah sama-sama tahu kalau itu penghubungnya pakai fa, berarti apa? Lama atau sebentar atau sedang. Ada penghubung wa, ja'a Zaidun wa Bakrun, datang Zaid dan Bakar. Siapa yang datang duluan? Nggak tahu siapa, nggak ada keterangannya. Walaupun penyebutannya Zaid dulu, kalau dalam gramatika Arab ja'a Zaidun wa Bakrun, tetap nggak tahu siapa yang duluan datang. Tapi kalau datang ja'a Zaidun summa Bakrun, siapa datang duluan?
Zaidun, kemudian Bakrun, tapi nggak tahu kapan. Yang penting yang datang duluan Zaid. Tapi kalau ja'a Zaidun fa Bakrun, datang Zaid kemudian Bakar, kemudiannya ini tidak lama. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Muhammad, tak kala itu juga kamu akan rela, akan ridho, akan puas. Puas ya ridho. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tafsirannya bisa dilihat, idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ilahuna tamma jawabul qasam bimuthbataini ba'da munfayaini. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW ini akan diberikan oleh Allah karunia yang begitu melimpah ruah. Dan ketika itu Rasulullah ridho. Tapi Rasulullah SAW ridho ini hanya dalam satu hal. Apa? Rela, puas diberikan kenikmatan oleh Allah nanti. Akan puas ketika kapan? Ketika la ardo, aku tidak ridho. Wa wahidun, ketika ada satu orang min ummati, dari umatku di dalam neraka. Nah, kita ditawari mobil Alfa. Ditawari mobil Alfa. Tapi tetangga kita kelaparan. Yang satunya lagi apa? Kita ditawari untuk apa? Diberikan uang supaya uang itu bisa mencukupi daripada kebutuhan tetangga kita yang lapar. Kita pilih mana? Pilih mana? Kalau kita jujur lah, gitu. Jujur, sama teman sendiri lah. Lah bodoh, jadi tetangganya ini suka pamer, suka iri. Kamu lapar ya sudah, itu balasannya. Kita ngomong seperti itu. Yang penting saya dapat mobil Alfa. Tapi Nabi SAW ridho puasnya kapan? Ketika ada umat beliau yang tidak masuk neraka, walaupun wawahidun satu saja. Nah, baru itu puas. Baru itu puas. Itu yang namanya kasih sayang. Maka kasih sayang Allah kepada hambanya itu berpuluh-puluh lipat ketimbang daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan begitu juga kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya itu lebih berkali-kali lipat dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Sampai di akhir hayatnya saja Rasulullah SAW yang diucap apa? Ummati. Ada orang punya anak satu semata wayang, itu pun kalau mati belum tentu ngucapin anaknya. Kadang malah lebih mengucapkan mobil banyak yang ada di garasi. Saking ridhonya. Maka kita nih apa sih yang dipingini Rasulullah SAW itu? Rasulullah itu pakai imamah, saya pakai imamah sunnah. Tapi apakah ini hakikatnya? Tidak. Apa hakikat sunnah itu? Kita menjauhi larangan-larangan Allah, menuju ketaatan kepada Allah. Itu hakikat daripada namanya sunnah. Sholawat itu termasuk daripada wujud daripada sunnah. Tapi sholawat tidak satu-satunya cara mewujudkan sunnah. Masih banyak cara lain. Dan kalau itu dihimpun dari satu kesimpulan, apa itu sunnah? Apa yang suruh kita mengikut daripada ucapan, tindakan, ketetapan Nabi SAW, penampilannya apa? Yaitu kita jangan maksiat, tapi kita taat. Dan itu wujud daripada cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita lanjut. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini mulai ayat yang pembahasannya baru lagi, tapi tidak jauh-jauh dari tema dari Al-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Alam yajidka, bukankah yajidka, dia Allah menemukanmu yatiman dalam keadaan yatim,
Fa'awa, kemudian melindungi, kemudian mengurusi. Kan Rasulullah kan sedih, Pak. Rasulullah kan gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan lagi penjelasan, kamu ini sekarang sedih, seakan-akan apa kamu tidak ingat ketika kamu lahir dalam keadaan yatim pun siapa yang menjaga kalau bukan Allah? Tidak ada. Itu siapa? Allah. Maka ketika kamu gelisah ketika itu tidak menyuai, kamu jangan jauh-jauh. Pasti aku masih kembali kepada. Pasti aku ini memperhatikan. Nabi terlahir dalam keadaan yatim, ditinggal ibundanya dalam usia 6 tahun, diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Umur 8 tahun, cuma 2 tahun kakeknya meninggal. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya Nabi namanya Abu Thalib, bapak daripada Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib, itu dulu keadaan keceklik, Pak. Enggak ada namanya harta, miskin lah, dan keadaan miskin. Tapi semenjak merawat Nabi Muhammad, maka harta itu datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Ini salah satu tanda apa? Kalau kita kita mau mengurusi, baik itu anak kita sendiri ataupun anak orang lain, dan anak itu soleh, maka jangan khawatir, harta pasti datang sendiri, insya Allah. Dan dinamakan Muhammad ini dari kakeknya yang menamakan Muhammad. Sebelumnya tidak ada yang memakai nama Muhammad kecuali hanya 3 orang saja. Dan itu saya tidak hafal. Cuma hanya 3 orang saja. Sebelum Nabi Muhammad 3 orang saja. Dan dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan satu rumah yang ada namanya Muhammad, maka keberkahan tidak berhenti-hentinya turun atau mencucuri daripada keluarga tersebut. Terus. Nah, kalaupun kita punya anak siapa, namakan paling nggak 1 namanya Muhammad. Kalau laki, Pak, ya, kalau perempuan jangan. Dan nama yang semisal dengan Muhammad juga apa? Ahmad, Mahmud, Humaid bisa juga. Ketika ditanya Abdul Muthalib kakek Nabi SAW, kenapa engkau namai cucumu itu dengan Muhammad? Kata Abdul Muthalib kakek Nabi SAW mengatakan, aku ingin anak ini menjadi orang yang dipuji penduduk bumi. Makanya Muhammad itu apa? Terpuji, dipuji. Ahmad paling terpuji. Muhammad sama saja isimnya dari satu kata hamidah, memuji. Hamdun, hamidah itu juga dari kata tersebut. Ya, kalau tambahin sendiri, Pak, walaupun di akte, di KTP nama kita siapa tuh? Sutrisno atau siapa? Arianto, ya. Tapi pokoknya saya kalau menyebutkan nama siapa? Muhammad Arianto. Enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau mau nambahin Muhammad sembelih-sembelih lah sederhana, kambing, sapi, ngundang, lebih berkah. Kenapa seperti itu? Saya katakan seperti ini, nggak hanya bercanda. Orang Batak saja menyematkan marga, si Hombing, Lubis, si Tompul, si Lalahi, itu saja kalau bukan asli orang Batak harus sembelih-sembelih dulu, kerbau. Ya Pak Ustaz ya? Sembelih itu. Itu hanya demi mendapatkan marga. Kita mau mendapatkan apa? Nama yang berkahnya terus menerusan, kok kita nggak mau syukurannya. Walaupun nggak harus, tapi minimal syukuran. Walaupun hanya sembelih telur, sembelih telur enggak, mungkin syukuran. Nama asli biarkan, nama asli tidak apa-apa, menghargai orang tua kita selagi namanya bagus, bukan nama bu. Tapi kita tambahin sendiri tidak apa-apa, Muhammad atau Ahmad atau Abdullah atau Abdurrahman. Fa'awa ini artinya melindungi, mengasuh. Nah, aslinya kata ini Pak, awa ini artinya adalah anak yang lama pergi kemudian datang kita peluk, itu namanya fa'awa. Sayang sekali. Maka di sini katakan bi anna dhammaka ila ammika Abi Thalib, yang mana Allah Subhanahu wa taala merawat Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan yatim, sudah ditinggal bapaknya dalam kandungan, bi an dhammaka ila ammika Abi Thalib. Dengan apa?
dengan diangkatnya ataupun diutusnya Abi Thalib sebagai paman yang mengasuh Nabi Muhammad. Nanti ada lanjutannya ini yang masih berkaitan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala menemukanmu wahai Muhammad dhallan dalam keadaan bingung. Nah, ini ada di YouTube itu bilang dolan sesat namanya. Menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Sesat diartikan bisa juga sesat, tapi bukan sesat dalam arti pemikiran atau pemahaman. Ada ulama mengatakan dulu Nabi itu ketika kecil jalan-jalan di kota Mekah itu tersesat, nggak bisa pulang, tapi diberikan petunjuk dari Allah bisa pulang ke rumahnya. Tapi yang diartikan ini ulama mayoritas mengatakan dolan adalah apa? Bingung, dalam keadaan bingung. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Nabi kan bingung, sudah lama nggak menerima wahyu. Ini bagaimana ya Allah? Cacian di sana, di sini. Tidak hanya orang jauh, bahkan orang dekat saja mencaci saya. Bagaimana? Bingung. Fahada. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dengan turunnya wahyu. Amma anta alaihi al-an minasyari'ah. Ada ulama juga mengatakan dolan di sini ketidaktahuan Nabi tentang syariah. Makanya Nabi SAW tidak tahu syariah, tapi ketika itu juga diberikan petunjuk oleh Allah. Mana mungkin Nabi kok nggak tahu syariah, sedangkan Nabi sendiri adalah pusatnya, sumbernya daripada syariah. Kalau kita katakan Nabi nggak paham sholat, bagaimana? Dia rancu sekali sudah, pusatnya sudah nggak benar. Berarti sekarang ini kayak apa? Tidak sih seperti itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi SAW ini cara sekaligus juga petunjuk bagaimana melakukan sesuatu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah. Dolan ini artinya juga bingung, tidak semua artinya sesat. Bahkan anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ketika tahu Nabi Yakub bapaknya sendiri ini mengutamakan daripada Nabi Yusuf, karena tahu Nabi Yusuf ini jadi cikal bakal Nabi. Itu saya mengatakan Inna abana fi dolalin. Sesungguhnya bapak kami ini dalam keadaan dolal, bukan sesat tapi dalam keadaan bingung. Punya anak banyak tapi kok yang satu yang diistimewakan. Akhirnya timbullah keirian, yaitu tadi kisah singkatnya dijebak, ada yang mengatakan dimasukkan di dalam sudah masyhur kisah. Ada yang Levi, Bunyamin, dan banyak lagi saudara-saudara Nabi Yusuf yang itu jadi cikal bakal suku-suku di bangsa Yahudi. Suku Bunyamin, presiden Israel sekarang namanya Bunyamin. Wa wajadaka dhallan fahada ay hudaka ilaiha. Itu tadi Allah memberikan petunjuk kepada syariah tersebut. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah telah menemuimu atau mendapatimu dalam keadaan ailan, kekurangan. Tafsirannya fakiron, dalam keadaan miskin, fakir. Fa'aghna, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi. Nabi dalam keadaan tidak punya apa-apa, tapi Allah mencukupi, memberikan kekayaan. Aghnaka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan tersebut bima qana'aka, dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qana'ah terhadap sesuatu tersebut, menerima minal ghanimah, bihi minal ghanimah, termasuk daripada ghanimah, harta rampasan, wa ghairiha, dan selain daripada itu. Jadi kalau perang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya jatah tersendiri buat keluarga Nabi. Maka kalau dikatakan apa pekerjaan Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi Rasul? Mengembala. Kapan? Setelah itu sudah jadi Rasul, diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah perang. Tapi jangan diartikan terus perang jadi kerjaannya Nabi. Tidak, Nabi gak kerja apa-apa. Yaitu dengan perang itu nanti ada namanya harta khusus untuk keluarga
Nabi. Baru setelah itu sisanya dibagi-bagi sama jamaah kaum muslimin yang ikut perang. Jadi jangan dibilang Nabi nggak pernah kerja setelah jadi Rasul. Enggak, Nabi pun kerja, cuma tidak mengemban perang. Fa'agna, Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan. Wa fil hadis tafsirannya bisa dilihat, laisal ghina an kathratil ard walakinal ghina 'anin nafs. Itu bukan ghani ya. Iya gini, walakinal ghina ghinan nafs. Artinya apa? Laisal ghina bukanlah suatu kekayaan berupa banyaknya simpanan ataupun harta, walakinal ghina ghinan nafs. Tapi dinamakan kekayaan adalah kaya jiwa, kaya hati. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah SAW dulu miskin, semenjak nikah dengan Siti Khadijah menjadi kaya, ini suatu ungkapan yang salah, Pak. Salah. Karena kekayaan itu bukan, kata Nabi sendiri, bukan dinilai dari banyaknya harta, tapi dari apa? Ghinan nas, dari kecukupan hati, dari kayanya hati, kayanya diri dalam bersikap suatu kebaikan. Saya kasih contoh, Pak. Kekayaan itu ibarat bola yang utuh. Bola yang utuh. Berapa diameternya bola? Ukurannya 360 derajat. Maka dinamakan kekayaan di dalam Islam versi Rasulullah SAW. Apa kekayaan itu? Yaitu wujud daripada bola itu sendiri. Jadi kalau seumpama ada itu bola besar sekali, tapi dia nggak sempurna 360 derajat, itu kira-kira kaya atau tidak? Pasti merasa kurang. Ada juga orang punya bola cuman bola kasti, Pak. Bola kasti atau bola apa? Pingpong. Tapi wujudnya bola. Itu baru dinamakan kekayaan. Dari sini kita bisa pahami apa? Apa yang kita punya kalau kita ngerasa cukup, nggak ngerasa kurang, itu dinamakan kaya. Tapi walaupun banyak hartanya kita, tapi kalau ada rasa masih kurang, pengen ini, pengen itu, maka itu belum kaya. Belum kaya. Belum kaya. Makasih Pak Iqbal. Suatu saat kok ditanya itu orang kaya, nanti dulu, kaya itu seperti bola utuh. Kalau dia punya besar tapi kalau bolanya nggak utuh, maka itu tidak kaya. Mending orang itu walaupun kelihatan nggak punya tapi dia nggak butuh apa. Maka dimaksud Allah Subhanahu cukupi apa? Rasulullah qanaah, diberikan apapun selalu terima, tidak minta lebih. Makanya kita juga nih punya prinsip, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika ada orang punya gelang ataupun kalung dari emas, minta sesuatu kepadamu, maka kamu harus memberi apa yang diminta. Kalau kita bagaimana? Ada orang ngemis pakai kalung emas, gelang emas. Saya aja seumur nggak pakai kayak gituan, kamu pakai kayak gitu. Maka dicukupan di sini bukan harta yang banyak, tapi kecukupan hati. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun orang anak yatim, fala taqhar, maka jangan berbuat semena-mena. Bi'aqdi malihi aw ghairi dzalik, dengan cara mengambil hartanya ataupun dengan cara-cara yang lain. Anak yatim ini memiliki kedudukan khusus di dalam Islam. Kita nggak boleh semena-mena. Bahkan di dalam Al-Quran ada 22 ayat yang menegaskan tentang apa? Keistimewaan ataupun ancaman bagi orang yang sewenang-wenang terhadap anak yatim. Kapan itu anak ditinggalkan yatim? Ketika ditinggal seorang bapak, usianya belum sampai balik. Kalau sudah sampai balik, ya berarti nenek saya pun anak yatim, kakak pun anak yatim. Bukan. Sebelum balik, maka kita tidak bisa semena-mena. Maka kalau kita mau pengemis, orang-orang minta di pinggir jalan, di mana?
di lampu merah. Kalau kita semua pas marah Pak, dia gara-gara nyanyi terus, kita sudah kasih uang 1.000 nyanyi terus, bahkan kadang mukul apa? Mukul mobilnya itu kadang. Masih belum marah ditanyai, kamu punya orang tua, punya bapak? Punya. Masih hidup apa? Masih. Nah, baru lanjut marah nggak lama. Tapi kalau bilang bapak ada, bapaknya sudah nggak ada, sudah ditahan saja. Keramat anak yatim itu keramat. Kalau benar-benar mau ngurusi anak yatim, balasannya surga. Tapi masalahnya sekarang anak yatim dijadikan judul, dijadikan kedok untuk mengangkat derajatnya sendiri. Berapa dana sudah masuk ke panti asuhan, tapi buktinya apa? Bangunannya tambah tinggi, tapi fasilitas malah yang enggak, makannya tetap gitu-gitu saja. Kalau mau bagus benar-benar, angkat anak yatim jadi anak sendiri, baru kenapa? Bagusnya lagi apa ngangkat anak? Kalau masih usia bayi, supaya bisa disusui istri kita. Nanti kalau sentuhan-sentuhan kulit, lihat-lihat aurat, hukumnya masih ada, hukum yang masih masih ringan. Ini anak yatim yang diangkat, gadis. Salaman terus sama bapak angkatnya, dosa terus. Pahala dapat, dosanya juga ngalir. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau ngangkat adopsi anak yang masih bayi, disusui istri kita. Supaya jadi anak susuan. Hukumnya seperti anak kandung, nanti bisa dapat warisan. Fa'amal yatima fala taqhar, maka adapun anak yatim fala taqhar, jangan bersenang-senang terhadap hartanya ataupun dengan tindakan-tindakan yang lain. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang minta-minta. Sa'il ini juga bisa diartikan orang yang bertanya. Maka sa'il itu artinya meminta ataupun artinya bertanya. Fala tanhar, jangan kamu menghardik, jangan kamu menyepelekan, jangan kamu memusuhi. Kalau kita punya harta, ada orang datang, itu namanya minta. Tapi kalau kita berilmu, orang bertanya, minta, tandanya itu minta ilmu ataupun bertanya. Maka itu pun orang miskin, orang minta-minta itu punya kedudukan khusus di dalam Islam. Maka sama orang yang minta-minta kita jangan menghardik, jangan memusuhi ataupun memarahi. Nah, kalau versi yang pertama anak yatim, saya contohkan tadi itu belum usai. Contohnya tadi, karena kita belum belajar yang ayat selanjutnya. Kalau ditanya yang anak kamu, bapakmu ada di rumah, kerja juga. Maka jangan dimarahi juga Pak. Karena di sini apa? Wa masaila fala tanhar. Kalau dia memang nggak berbuat zalim, ya kita jangan marah-marah. Tapi kalau dia sudah nggak pernah mobil, mukul-mukul ya, disayang-sayang malah tambah. Maka itu tadi, kalau bisa ya latah gudop, jangan marah. Kalau nggak bisa ya sudah, tancap gas aja, ngebut. Jangan belok-belok. Tapi Ustaz, ini tadi kan bisa diartikan sa'ila, ini kan diartikan bertanya. Iya, bertanya. Kalau kita sementara duduk ada orang lewat tidak tahu arah bertanya, tapi orangnya tidak sopan, Pak. Artinya bolehkah kita atakabur mutakabir? Dia kan sombong, Pak. Kita duduk, dia di mobil, mana jalannya ke Bulukumba misalnya. Ya. Sementara kita duduk, bisakah kita artinya kita sombong sama orang sombong itu, apakah boleh, Pak? Atakabur mutakabir. Ya, tapi itu kalau pandangan saya, Pak, itu perkara yang beda. Dia bertanya, kita tetap harus menjawab selagi itu bukan bertanya soal soal masalah yang dia bisa maksiat. Dia tanya mana arah ke Bulukumba, tapi tidak sopan. Maka kita pun bisa menjawab dengan cara yang dia juga cara bertanya. Ya sudah, kita sambil pergi bilang saja Bulukumba, kenapa? Tapi itu tetap ketidaksopanan orang bertanya itu bukan suatu dalil kita bisa tidak menjawab dari pertanyaan tersebut. Adapun sombong kepada orang sombong, kalau kita mau ikut dalil itu, ya silakan sombong juga. Apa? Ya sudah, mungkin kalau kita posisinya seperti itu, sambil gini kan. Oh, mana? Bulukumba. Ya sudah, kalau dia marah, kenapa kok bisa kita kayak gitu? Loh, kita juga nggak sopan kok. Nah, jadi kesombongan itu suatu hal yang lain, tapi pertanyaan selagi pertanyaan bukan untuk arah kemaksiatan, maka tetap wajib kita menjawab. Ini baik perkara umum ataupun perkara agama. Terlebih-lebih lagi perkara agama, kita menyembunyikan 1-2 ilmu saja, ancamannya sangat besar sekali. Kalau kita memang tahu.
mabuk-mabukan di sana, katanya diskotik. Ya, kita bohong saja tidak apa-apa. Karena termasuk legalitas kita berbohong. Oh, Bulukumba, ini Bulukumba. Oh, sini ternyata nyari di sini nggak ada tempat mabuk. Nah, susah dia. Tapi setelah itu kita masuk rumah, didatangi lagi marah-marah ya. Itu ya insya Allah Pak ya. Kesombongan sendiri kita balas silakan. Tapi pertanyaan tetap selagi kita bisa menjawab, kita jawab. Makanya butuhnya kita apa? Pakai adab dalam bertanya. Tapi kalau kita kok disombongi orang kok kita sabar, malah kita berbaik dengan orang yang sombong, ini pahalanya masih lebih jauh dibandingkan kita sombong terhadap orang yang sombong. Sudah yakin saja, ya Allah ini ujian bagi saya bisa bersabar. Ya, contohnya misalnya ada nota tidak ditagih itu bagaimana? Ada apa? Ada nota tapi tidak ditagih, saya sendiri juga lupa. Ada hutang? kasih Thoriqul Jannah. Itu kalau misalnya dikasihkan atau di masjid itu ada penyampaian sama yang punya maksudnya penagihnya itu masih ada enggak? Jangan sampai penagih. Tetap kalau namanya hutang itu kepada pribadi orang, kita harus membayar ke orang tersebut. Meskipun tidak ditagih. Meskipun tidak ditagih. Karena ini nota kemarin kan ada nota tapi lupa tidak ditagih. Nah, padahal dia tahu siapa yang bawakan kemarin. Iya. Nah, harusnya kan kita Enggak, coba nota ini diartikan dengan bahasa yang lain apa nota? ya, catatan bank. Lebih bahasanya lebih ke hutang. Karena saya nggak terlalu nyambung dengan nota. Contohnya yang bagaimana kita Ya, apa? kita ambil barang, kebetulan salesnya yang mungkin lupa atau mungkin sudah pindah. Nah, sehingga kita memiliki catatan bond pengambilan. Kita punya hutang, Ya. nah, kita punya hutang, tapi tidak ditagih. tapi nggak ditagih. Ya sudah tetap wajib untuk membayar. Tapi orangnya kan nggak tahu Mbak. Nah makanya kita ketika itu ikhtiar cari siapa ini yang punya uang. Kalau sudah cari tahu nggak ada juga, cari keturunannya ada tidak. Ketika keturunannya ahli warisnya nggak ada, ya kita tetap beranggapan saya tetap punya utang dan itu tetap nggak bisa dibayar kalau kita memasukkan infak ke ke masjid ataupun ke anak yatim tidak bisa. Tapi kalau kita sudah berusaha terus, ini mana yang punya utang sampai matinya seperti itu, insya Allah utang tetap utang, tapi itu nanti diampuni oleh Allah karena kita sudah ideal. Tapi tetap nggak bisa menggantikan utang saya ke toko bangunan itu karena sekarang sudah nggak tahu toko bangunnya kemana, yang punya kemana, keturunannya kemana. Udah saya gantinya Allah, ini saya sedekah untuk ini. Itu tetap tidak bisa menggantikan daripada hutang. Gitu. Kalau kan ya lupa berapa itu yang isi nota itu nggak tahu. Ya, lupa. Cuma ingatan itu masih ada gitu. Ya. Karena yang di sana juga ada. Makanya kalau hutang Pak, kalau hutang dalam fikih, kalau hutangnya kita lupa dan rupanya dalam keadaan ragu 5.000 atau 10.000, maka kita ambil yang paling banyak, berarti 10.000. Kalau kita itu ketika kita bingung lupa, sudah yakini saja, saya hutang itu kira-kira ini. Ya Allah saya yakin 1 juta. Walaupun itu ternyata bukan 1 juta, tapi insya Allah itu sudah dianggap 1 juta. Karena memang sudah kelemahan kita nggak ada unsur sengaja dalam lupa. Makanya sunnahnya kalau punya hutang apa? Dicatat. Itu pun sunnah, diletakkan di bawah bantal supaya kalau besok pagi nggak bangun lagi langsung bisa dibayar sama ahli. Sebenarnya dicatat wajib. Ini ada hutang lah dirahasiakan, bahkan suami istri nggak tahu, bahaya. Nanti kalau salah satunya dipundut oleh Allah, nah, katanya punya hutang apa? Maka sunnah itu Pak. Sunnah nulis hutang itu sunnah. Bayar jauh kan? Kalau mau sedekah mending niat sedekah lain. Yang penting tetap doa, ya Allah saya sudah berusaha mau bayar hutang. Mana ini jalan yang lainnya mana? Saya sudah tempuh jalan cari, saya sudah tapi nggak ada juga. Ya Allah, Misalnya ditanya perasaan ada hutang tapi kenapa tidak ditagih? Bagaimana kalau misalnya ini diikhlaskan atau disedekahkan di mana? Begitu. tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ayo tanggung jawabnya itu tanggung jawab kita pribadi kepada orang tersebut. Mending kita sedekahkan ya sedekah, niat sedekah biasa saja. Insya Allah itu bisa menambal daripada apa? Hutang-hutang kita yang kita berat sekali untuk menunaikan. Sedulur. Begitu Ustaz nih? Utang-utang sedulur gitu ya. Nah, ya. Berarti mungkin utang ini sama sedulur kayaknya ada kode utang ini sama sedulur. Ya. Kayaknya kok ya. Protes. Nah, kalau ada orang minta-minta apa? Ada orang minta-minta apa? Ini sudah sangat dulu. Ada
Kata Rasulullah, kalaupun itu pakai gelang emas, kita disuruh apa? Memberikan. Disuruh untuk memberikan. Tapi ini dalil bagi siapa? Pemberi, bukan dalil bagi si Peminta. peminta. Bagi sang peminta punya dalil sendiri apa? Rasulullah pernah bilang, wahai sahabat, siapa yang tidak pernah minta-minta sesuatu kepada makhluk, mintanya kepada Allah, maka saya doakan masuk surga. Adakah yang siap? Ada satu orang siap. Saya siap ya Rasulullah, janji nggak akan minta-minta. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Ketika hidup apa? Dia ada tongkat di sebelah sana apa? Banyak orang di sini, dia tetap akan ngambil ke sana. Saking sudah tarik janji kepada Rasul, nggak mau minta-minta kepada orang, minta bantuan sekalipun. Padahal di sini banyak orang duduk, tongkatnya di sana, tongkat dia. Dia nggak bilang, kamu Pak, tolong tongkat. Enggak, dia jalan langsung sih. Bah ini jadi amalan kiai saya Pak jam 2 malam, jadi umur 20-an tahun, pas waktu hidup masih ya. Itu setiap jam 2 itu ada suara ngaduk apa? Teh, ngaduk air panas malam-malam di tahajud. Padahal santrinya ribuan, padahal istrinya ada, anaknya juga banyak, tapi abdi dalamnya juga ada. Tapi buat teh itu dalam usia 60-an tahun seorang kiai dia ngaduk sendiri. Katanya apa? Selagi saya mampu saya akan buat itu sendiri. Apalagi sampai ganggu orang. Padahal abdinya itu setiap sandal saja itu mau dipersilakan. Tapi kalau itu di depan mata dia nggak mau. Jangan, nggak usah. Selagi saya kuat. Bahkan beliau dakwah ke Kanada itu sendiri Pak, pakai baju yang biasa-biasa saja. Koper pun mau dibawakan itu nggak mau. Baris sama turis-turis itu baris sama turis-turis. Abdi dalamnya yang nyupir itu cuma bilang, Pak Yai biar saya bawakan sampai check-innya. Katanya nggak usah. Selagi saya kuat, saya sendiri. Apa nggak berbanding terbalik dengan ayat lain Pak? Tadi walaupun orang yang minta itu pakai emas harus kita kasih. Walaupun ada orang misalnya mampu dan itu minta di lampu merah harus kita kasih. Ya makanya itu. Padahal ada ayat lain Pak. Apa? Ayat lain itu harus kita taat kepada pemimpin. Wa uli alim minkum. Ternyata pemerintah mengeluarkan perda tidak boleh memberi peminta di lampu merah. Bagaimana itu Pak? Nah, itu kan perda itu kan pemerintah yang buat. Tapi kita syar'inya apa? Syar'inya kita harus buat. Nah, adapun perda-perda kan kita belum kaji secara detail. Oh, perda-perda itu judulnya saja. Gitu. Wa ulil amri minkum Pak. Kita harus ikut putusan pemimpin kita kan gitu. Iya, itu kan bagi daerah-daerah yang mama dicurigai apa? Peminta-peminta itu ternyata bukan orang yang memang berkebutuhan kan gitu. Walaupun dia kebutuhan tidak apa-apa, itu tidak menghalangi daripada peraturan daripada orang-orang yang buat keputusan. Kalau menurut saya itu hanya perda saja dalam mengatasi supaya apa? Supaya jangan ada meminta. Itu sebenarnya perda itu dalilnya untuk para pengemis, bukan bagi para pengendara. Walaupun temanya apa? Tidak boleh memberi. Kenapa? Karena sudah ada mungkin peraturan jangan minta-minta di lampu merah, tapi nggak diindahkan karena memang orang bukan berpendidikan. Saya rasa itu pernah juga dikaji mungkin apa? Dilarang minta-minta di lampu merah. Di lampu merah, tapi mungkin buktinya apa? Masih banyak juga orang yang minta. Akhirnya dibuatlah judul yang itu kesannya kepada orang yang berkendara, tapi tujuannya untuk siapa? Peminta-minta. Untuk meminta-minta. Jadi menurut saya perda itu hanya untuk orang yang minta-minta, sedangkan untuk orang yang pengendara memberi itu bukan sama. Makanya saya kalau masih perda itu saya belum paham Pak, kaji-kajiannya itu kan harus dikaji dulu. Ada persyaratannya apa? Ada seperti ini. Kita nggak tahu kan, kalau kita nggak tahu bagaimana rumusannya. Makanya kalau seperti HIP apa itu kita jangan mudah percaya, tapi juga jangan membohongkan. Kan kita nggak tahu rumusannya. Logika saja Pak sekarang. Saya bukan mendukung daripada apa itu tadi yang diprotes apa itu? Rancangan Pancasila itu. Logikanya saja Pak. Emang DPR bukan orang Islam? Kita tanya. Masa iya itu sepakat dalam ketidakbaikan padahal itu banyak orang Islam. Makanya itu tadi jangan mudah percaya sebelum kita tahu benar 100% apa itu detail-detail. Kebanyakan sekarang di media yang hoax ini Pak, kita nih hanya dipaparkan dengan judul tanpa kita tahu isi. Jadi tahunya cuma ini. Padahal orang yang di DPR nyantai-nyantai saja. Nyantai-nyantai saja. Buktinya apa? Karena kita tidak tahu. Banyak juga saya kalau dadakan seperti saya kurang tahu. Saya bisa buktikan ke contoh-contoh yang lain.
Sebagaimana ayam di tetangga apa? Dulu pernah ada apa? Ayam masuk pekarangan tetangga didenda Ada 10 juta. 10 juta. Itu kan nggak serta-merta judul itu langsung keputusan, tidak. Tapi ada bersyaratnya apa? Kalau seumpama apa? Rumah tetangga itu sudah dipagar. Apa maksudnya? Kok sudah dipagar, kok ayamnya masih tetap masuk, kan sudah dipagar kan gitu. Kalau nggak dipagar wajar ayamnya masuk. Bergelar. Jadi kalau perda itu Allah. Tapi kalau ini saya berangkat dari pendapat saya sendiri, saya tidak mudah percaya, tapi saya juga tidak bohongkan. Yang penting kita harus tabayun. Apa tabayun? Jangan informasi ditelaah hanya dari satu pihak. Sesekali lah buka itu yang oposisi, sekali juga buka itu yang akun-akun pemerintah, biar pikiran kita tuh bisa bijak. Saya katakan pernah di Jilan Pak ya, kita ini punya atifah. Apa atifah? Kasih sayang. Ini atifah seperti ini Pak, kita santai seperti ini. Itu kalau kita marah, nah orang kalau sudah seperti ini nggak bisa namanya memutuskan suatu perkara. Ini baik, ini buruk, nggak bisa kalau seperti ini, nggak bisa. Begitu juga kalau ini kesini suka sekali, nggak bijak juga. Ataupun ini kesini atifahnya benci sekali, nggak bijak juga. Maka orang yang bijak siapa? Yang atifahnya tenang, nggak juga benci, nggak juga cinta. Lihat saja orang yang fanatik ke sana, ya pokoknya kabar walaupun baik dari musuh tetap nggak diterima. Apalagi kabar buruk ditambah ambil-ambilan. Saya hanya menyarankan untuk di zaman daripada zaman Facebook, zaman share, kita terjebak dalam like dan komen. Itu hati-hati kan. Hati-hati. Kita yakin juga Pak, di atas itu juga masih banyak orang-orang Islam. Nggak mungkin orang Islam juga sepakat dalam suatu hal yang maka kita harus. Tapi kalau itu sudah, dan itu juga gitu jangan terjebak Pak. Ini ulama ada mengatakan ini, tapi kita jangan juga. Kalau di lain sisi juga itu ulama masih mengatakan itu juga, kita nggak bisa mengatakan ini memang ini yang Islam, itu yang tidak Islam. Jangan seperti itu. Nggak semudah itu dalam menentukan. Kalau kita mau pilih silakan pilih, tapi kita jangan fanatik. Saya katakan tadi, atifah kalau sudah fanatik, cinta sekali, susah. Makanya orang kalau sudah cinta sekali sama istrinya Pak, istrinya jeleknya, nyata-nyata jelek sifatnya, dia bilangnya apa? Dia bilang, pokoknya istriku, pokoknya is the best, number one. Padahal udah tahu istrinya dulu nyuri, kemarin nyuri tetangga, nyuri garam semua, nggak percaya, nggak mungkin istri saya. Begitu kalau benci juga seperti itu, musuh itu sholat dulu, dia jamaah, sholatnya lama sekali, bacanya, masa iya dia sholat, paling matamu yang katara gitu ya. Makanya kalau mau bijak, atifah gini Pak. Apa? Jangan terlalu suka, jangan terlalu benci. Dan itu rumus yang dipakai oleh hakim-hakim di pengadilan. Apakah benar itu ada hadis yang menerangkan di akhir zaman itu ulamanya nanti berkurang, tapi penceramanya makin banyak? Yang terjadi kan sekarang itu kan kayaknya sudah sangat-sangat mirip dengan keterangan itu, karena orang tidak pernah mengaji dan tidak bisa mengaji tapi bisa penceramah Pak Ustaz. Apakah memang ada begitu Pak? Wallahu alam itu hadis atau perkataan ulama. Iya. Ini kekurangan saya dalam menghafal hadis. Tapi itu salah satu daripada tanda. Tanda apa? Lewat lafaz alim ulama apa? Jarang orang berilmu, tapi banyak orang yang merasa berilmu. Banyak orang yang banyak ulama ahli ilmu meninggal dunia, lahirnya apa? Orang yang menduduki posisi para alim ulama yang dia bukan kapasitasnya ulama. Pokoknya kalau sudah zaman itu, zaman semakin akhir, Islam semakin, agama semakin turun, dunia semakin naik. Zaman dahulu dunianya turun, agamanya naik, dan itu sudah menjadi fitrah. Dulu menuntut ilmu susah, tapi sekali paham susah hilangnya. Sekarang menuntut ilmu mudah, sekali nutup HP hilang semua ilmunya. Maka orang dulu mau belajar berkilo-kilo jalan kaki, tapi ketika belajar pulang bisa dihafal. Sekarang cukup buka YouTube, pakai anduk habis mandi, dengarkan, udah. Walaupun yang di depan bersorban ceramah, sambil pakai celana dalam, dapat ilmu. mudah sekali, nggak perlu datang ke sini. Apa repot-repot ke sini sampai malam-malam.
tapi mudah juga hilang. Maka rumus daripada akhirat hari akhir apa? Semakin kualitas agama berkurang, tapi keduniaan semakin bertambah. Dan ini juga jadi rumus apa dalam kita memberikan pendidikan agama Islam kepada anak kita. Katanya kalau pesantren agama itu bangunannya semakin jelek, tandanya agamanya semakin bagus. Tapi kalau bangunannya bagus, ilmunya kurang. Apa? Ya, universitas bangunannya jadi yang jelek. Ada yang jelek Pak? Nah, nggak ada. Pondok pesantren bangunan bagus ada Pak? Jarang. Jarang. Tapi ini bukan patokan, ini hanya perkataan ulama. Kita tergantung kita mau pilih yang mana yang mau dimasukkan. Yang penting zaman sekarang sudah dipermudah. Jangan sampai kemudahan yang diberikan ini kita juga tidak mau beramal. Walaupun bagus pondoknya, selagi itu pondok tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah, akhbir, kabarkanlah kenabianmu wahai Nabi Muhammad. Dan saya bacakan hadisnya Pak. Innallaha yuhibba ayyura atharu nikmatihi ala 'abdi. Allah paling cinta kepada seorang hamba yang dia memberikan bekas kenikmatan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa maksudnya? Kalau kita mampu beli baju yang baru, mahal, beli Pak. Tapi niatnya bukan untuk pamer. Pamer nanti niatnya terakhir. Niatnya apa? Untuk memberikan bekas terhadap diri kita bahwa kita ini ada kenikmatan. Dan termasuk daripada tafsiran wa amma bi ni'mati rabbika. Saya katakan gini Pak. Kalau kita mampu beli baju dan kita tidak mau beli baju, maka bagusnya beli baju. Untuk apa? Untuk mematenkan kenikmatan tersebut sehingga orang melihat tandanya apa? Oh, dia memang diberikan nikmat. Mematenkan. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah cinta kepada bekas kenikmatan yang ada pada hambanya. Nah, tapi ini jangan salah paham Pak. Kalau salah paham kita menganggapnya apa? Kalau gitu saya beli baju yang mahal-mahal, rumah yang mewah-mewah. Tidak. Saya bandingkan yang awal, kita mampu beli dengan tidak mau beli, bagusnya kita beli. Ada baju yang bagus banget, dengan kita nggak mau pakai baju, lebih bagus pakai baju bagus kan? Ini berbeda hal kalau kita mengumpamakan seperti ini. Beli baju bagus mewah sekali, beli baju sederhana. Maka itu otomatis kita beli baju yang sederhana. Jangan sampai nanti Bapak pulang dari sini buka rekening, beli mobil yang harganya 1 miliar. Ini bertentangan dengan hadis arba'in apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'ala yakni. Termasuk kesempurnaan Islam seorang apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau mobil yang harganya 200 juta bisa ditumpang, kenapa harus beli yang harganya 1 miliar? Sama-sama mobilnya. Kalau punya rumah yang tingkatnya 4 tapi kolam renangnya luas sekali, apa bedanya rumah tingkat 4 tapi tidak ada ataupun kolamnya sederhana? Jadi jangan disamakan, jangan jadikan dalil nanti keluar habis dari sini rumah langsung dicat, kasih keran. Tidak. Kalau mampu beli rumah dengan tidak mau beli rumah, bagus beli rumah. Karena itu termasuk tanda kita bersyukur, supaya orang tahu kalau kita punya nikmat. Tapi kalau pilihannya apa? Mewah dengan sederhana. Rasulullah mengajarkan apa? Sederhana. Maka kesimpulan dari Ad-Duha ini Pak, apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad SAW. Allah nggak mau Nabi Muhammad sedih, Allah nggak mau Nabi Muhammad susah. Bahkan nanti di akhirat dapat jaminan apa? Nabi Muhammad bakal puas dengan apa-apa yang dimintanya, bahkan akan apa? Allah kabulkan, umatnya tidak ada yang masuk neraka. Tapi ya dicuci dulu bagi orang yang nggak mau, dicuci dulu, dikum dulu biar luntur semua. Yang kedua Pak, hikmah daripada surat Ad-Duha, kita diperintahkan menspesialkan orang-orang yang lemah. Siapa? Anak yatim, fakir, miskin. Orang yang bertanya, dia dalam keadaan lemah karena tidak tahu. Orang yang meminta, dia dalam keadaan lemah karena dia tidak punya.
punya, maka kita ada kespesialan melebihkan kepedulian kita kepada orang yang lemah. Bahkan ada undangan hajatan resepsi, tapi yang diundang hanya orang kaya. Kita diundang juga, kita nggak wajib hadir di acara resepsi tersebut. Kenapa? Karena apa? Kok yang hadir dikhususkan hanya untuk orang. Tapi sebaliknya, kalau di dalam resepsi itu dikhususkan untuk orang miskin, kita diundang, kita tetap wajib untuk hadir. Karena kalau orang miskin dikhususkan tidak masalah, orang kaya nggak tersinggung. Tapi kalau orang kaya dikhususkan, orang miskin lewat coba, namanya kita bu cuman buka motor, pantas nggak diundang. Tapi kalau kumpulan orang miskin, orang kaya pakai mobil lewat, orang miskin, nggak akan tersinggung. Dan yang ketiga apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kenapa Allah menyebutkan nikmatnya terakhir? Bahwa apa? Allah ini apa? Allah ini ingin mengakhirkan dari penyebutan karena Allah merasa tidak butuh kepada kita. Kalau orang merasa butuh, pasti dia akan menomorsatukan dirinya sendiri. Tapi Allah ini tidak butuh kepada makhluknya yang butuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala letakkan wa amma bi nikmati rabbika. Diletakkan di akhir penyebutannya Rabb. Tentang masalah kenikmatannya. Allah tuh nggak butuh orang, sifat orang memberi apa? Dia selalu mintanya di akhir. Sudah yang sana duluan, saya yang terakhir karena ngerasa tidak butuh. 3 ini hikmahnya bisa dicari lagi di mana ilmu ada. Yang jelas ini semua menjadi pelajaran bagi kita bahwa kehidupan kita ini nggak lama lagi. Mau nggak mau, suatu saat kita akan membuktikan keimanan yang benar-benar ini di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu istiqomah, belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar yakin supaya diberikan suatu anugerah-anugerah kebaikan dunia dan amin Allahumma amin. Boleh nanti tanya-tanya setelah ditutup ini Pak ya, sambil makan-makan. Sallallahu